Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'amihi wa minanihi hatta nastati an najtami wa nastami fi hadzal fursah al mubarakah insyaallah. Saniyan nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat mengenai bacaan dan gerakan sholat. Yang mana sholat adalah salah satu ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Sholat juga dapat mencegah kita dari perbuatan mungkar dan tercela. Oleh sebab itu, pelaksanaan sholat harus mengikuti tata cara yang benar, yaitu rukun sholat, serta pelaksanaan yang mencakup serangkaian gerakan yang harus dilakukan dengan tertib dan khusyuk. Dengan demikian, sholat dapat dilakukan dengan cara yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita banyak memperhatikan atau melihat orang-orang melaksanakan ibadah sholat, orang-orang muslim melaksanakan ibadah sholat, bahkan kita juga melaksanakan sholat tersebut. Akan tetapi, seringkali sholat yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh kebaikan kepada perilaku dan kelembutan hati. Sementara hal ini dalam pelaksanaan merupakan sebuah hasil dari sholat tersebut gitu. Jadi buah dari sholat itu adalah kebaikan kepribadian yang baik serta kelembutan hati. Akan tapi seperti kita perhatikan bahwasanya sholat banyak kita banyak melakukan sholat, melaksanakan sholat, akan tapi kepribadian dan hati kita masih belum baik gitu. Hati kita masih belum lembut dan kepribadian kita belum menjadi baik. Hal ini terjadi karena kita dalam melaksanakan sholat tidak memperhatikan apa-apa aja kebenaran dari. Oleh karena itu, apabila kita melaksanakan sholat dengan baik dan sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan disampaikan dalam sunnah, kita melaksanakan sholat itu harus tertib gitu. Yang pertama, kita harus membaca niat, yang mana niat merupakan rukun dalam sholat. Apabila kita tidak melaksanakan salah satu rukun, maka sholat kita secara keseluruhan akan batal atau tidak sah. Jadi sebenarnya niat merupakan kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam hati. Akan tapi kita mempelajarinya bahwasanya diajarkan kita mengukuhkan pekerjaan kita di dalam hati. Kita juga sebaiknya melafazkan niat secara lisan. Mungkin untuk niat-niat sholat fardu kita semua tentu mengetahui bagaimana niatnya gitu. Mungkin sedikit saya sampaikan niat sholat fardu dalam bahasa Arab. Yang pertama, salat subuh, usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, ada makmuman bagi makmum dan imaman bagi imam lillahi ta'ala gitu. Dan untuk seterusnya mungkin kita bisa diubah sesuai dengan sholat yang kita laksanakan. Apabila kita melaksanakan sholat zuhur, maka usolli subuhi diganti dengan usolli zuhri gitu. Untuk rakaatnya pun juga disesuaikan dengan rakaat yang kita melaksanakan sholatnya gitu. Mungkin tidak perlu saya bahas terlalu rinci. Selanjutnya, bacaan sholat dan takbiratul ihram. Bacaan yang dilafazkan pada saat takbiratul ihram adalah mengucapkan takbir, yaitu menyebut Allahu Akbar gitu. Dalam hal gerakan, sebagaimana pendapat ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika iktidal, dan ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal hukumnya sunnah. Dan keadaan telapak tangan kita ketika takbiratul ihram ada tiga macam. Yang pertama, telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Itu apabila kita
gerakan seperti untuk laki-laki, dan di sini untuk perempuan banyak pendapat mengenai itu, mengenai di mana letak tangan kita ketika takbiratul ihram. Tapi saya sendiri menggunakan di sini untuk yang perempuan, yang mana dalam pelaksanaannya tangan kita tidak boleh menggenggam atau seperti ini. Kita harus sholat takbiratul ihram, tangan kita membentang sempurna. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar membuka, bukan seperti ini akan tapi seperti biasa saja gitu. Dan juga tidak terlalu rapat seperti ini gitu. Biasa saja, ya seperti biasa gitu. Dan yang ketiga, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, yang seperti saya sampaikan tadi, tidak seperti ini atau seperti ini akan tapi mengarah ke kiblat tempat kita sholat. Baiklah, selanjutnya doa iftitah. Doa iftitah juga tidak perlu saya sampaikan, mungkin karena saudara semuanya sudah memahami dan teman-teman yang lain juga sudah memahami, karena ini merupakan ibadah wajib yang telah kita pelajari dan kita pahami dari kita mulai jenjang dasar, sekolah dasar sudah diajarkan gitu. Mungkin saya hanya menyinggung atau membahas poin-poinnya aja gitu. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bacaan dan gerakan ruku. Nah, di sini ruku yang sempurna ditandai tulang belakangnya yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tidak akan tumpah gitu. Maka untuk menentukan mereka sudah sempurna rukunya, bisa kita contoh mengambil gelas lalu diisi air seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kalau seandainya airnya tidak tumpah, maka rukuknya termasuk sempurna seperti yang disampaikan oleh riwayat. Dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ruku beliau bukan Rasulullah bersabda, maaf sebelumnya, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ruku beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari jemarinya gitu. Ketika ruku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya gitu, hingga lebih dari punggung. Jadi punggung dan kepalanya itu sejajar. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Jadi yang saya sampaikan tadi, tidak terlalu menungkik ke bawah dan tidak terlalu condong ke atas kepalanya, itu sejajar atau pertengahan gitu. Selanjutnya bacaan dan gerakan i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangkit dari ruku. Dalam gerakan ini ada beberapa keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit saya singkat untuk mempersingkat waktu juga. Selanjutnya pada bacaan dan gerakan sujud. Di gerakan sujud ini dibaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu. Jadi di sini ada dua pendapat mengenai bacaan sujud. Mungkin kita lebih lazim mendengar Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, dan juga boleh menggunakan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu. Selanjutnya bacaan dan gerakan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat. Gerakan ini dilakukan untuk sujud pertama dan sebelum sujud kedua dalam setiap rakaat sholat. Posisi kaki saat duduk di antara dua sujud yang benar tentu perlu diperhatikan. Duduk di antara dua sujud disebut juga dengan nama lain iftirash atau duduk iftirash. Posisi ini dilakukan setelah bangun dari sujud pertama dan sebelum melakukan sujud kedua dalam sholat. Ketika duduk tahiyat awal, tangan kanan diletakkan di atas paha, kanan dengan jari telunjuk menuju ke arah kiblat sambil membaca bacaan tasyahud awal. Selanjutnya gerakan dan bacaan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jumhur ulama beserta Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya gerakan tahiyat awal merupakan sunnah dalam sholat. Adapun mazhab Syafi'i menyebutnya orang yang meninggalkan tasyahud pertama ini karena sengaja atau lupa, maka baginya perlu melakukan sujud syahwi gitu. Sementara hukum tasyahud atau tahiyat akhir ini merupakan wajib menurut mayoritas ulama.
bahkan disebut sebagai rukun sholat oleh ulama Nashiruddin Albani dalam buku Sifat Salat Nabi gitu. Jadi ada beberapa pendapat ulama mengenai tahiyat awal dan mengenai